Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-50. Betul ya guys, ini hari Senin, tapi gua harap lu tidak mengatakan, aduh, I hate Monday, awas ya. Kita harus bersyukur ya, artinya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan lagi pada kita kesempatan untuk memperbaiki yang kurang baik ya dari hari-hari yang lampau dan juga berkarya lebih baik lagi. Jangan lupa ya, di Prophet Muhammad mengatakan khairunas anfa'ahum linas, yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Oke guys, banyak banget nih berseliweran ya di grup-grup pertemanan hal-hal yang mengaitkan antara dana haji dan infrastruktur. Kita akan obrolin ya, kita akan kupas seperti biasa membaca berita di balik berita bersama partner gua, jurnalis yang nggak mau disebut senior di FNN yaitu Hersu Beno Arif. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal senior itu dan atau walah gitu. Senior itu kan rada-rada lagu itu bukan hoax, itu terkonfirmasi gitu ya. Terkonfirmasi ya Mas ya. Ya, terkonfirmasi tanpa saya menyebutkan tanggal kelahiran, tahun kelahiran, tapi kalau kemudian Anda menyimak apa-apa yang saya sampaikan secara kronologis pasti Anda bisa tahu kapan sebenarnya berapa usia sebenarnya. Yang jelas pokoknya saya lebih tua dari Bang Arif deh. Siap. Siap senior. Ya, nah itu penting itu, harus ada itu, adat semacam itu. Ya, ya Bang Arif betul itu. Sampai sekarang kemarin kan kita juga bahas tuh soal dana haji ya. Jadi Iya, sampai sekarang nggak clear tuh saya lihat di media betul. sosial ya, di Iya, WhatsApp group. Dan iya. harus kita akui jujur juga banyak diantaranya kemudian yang hoax gitu ya. Tapi itu bukan tugas Iya, kita betul. menjelaskan hoax. Kita cuma memberikan panduan kepada para pemirsa kita, viewer kita, setiap kali ada sebuah informasi jangan cepat-cepat di share gitu ya. Jadi Yes, betul. mesti Anda dicek dulu benar nggak nih beritanya gitu. Karena beritanya menarik, kadang-kadang kan Mhm. menarik dan menurut Anda, wih kita sepakat dengan judul dengan berita ini, jangan buru-buru di share. Tapi ternyata begitu kita cek, oh ini berita lama, bukan berita baru. Betul. Oh konteksnya berbeda gitu. Itu penting Yes. kita sampaikan karena bagaimanapun sebagai orang media kita berkepentingan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat yang akurat gitu ya. Kalau Ya. kemarin kita singgung-singgung di media itu akurasi itu paling penting. Nah, Ya. tetapi satu hal yang perlu kita sampaikan juga pada publik kan kemarin saya menyampaikan pertanyaan apakah kalau orang menarik dana hajinya, itu kan kemarin itu yang paling ramai sekarang soal penarikan dana haji Yes. ya, Bang Arif itu kalau kemudian dia dipastikan dapat kuota tahun 2020 dan 2021 tetapi tidak jadi berangkat dan Anda menarik dananya ada jaminan dari pemerintah bahwa Anda tetap bisa berangkat tahun 2022 kalau 2022 diberi kuota dan diizinkan masuk ke Arab Saudi. Ini Iya. aman. Jadi buat Anda yang mau menarik dananya itu aman. Yang jadi pertanyaan, apakah dananya itu bisa ditarik atau tidak? Ini sekarang pertanyaan berikutnya. Iya kan Bang Arif ya? Iya, Itu iya. pertanyaan orang berikutnya. Oke, kalau saya tarik apakah bisa gitu. Nah, ini juga Yes. simpang siur. Kenapa? Berkaitan dengan bahwa ada penggunaan dana haji di Yes. infrastruktur. Saya nonton, saya kira Bang Arif juga sempat dapat kiriman broadcast itu video dari Pak Ma'ruf Amin. Saya sebutnya Pak Ma'ruf Amin dulu, jangan disebut Pak Wapres Ma'ruf Amin ya. Di situ Yes. beliau menyatakan bahwa ya memang udah ada fatwanya boleh dana haji itu ditanamkan di infrastruktur dengan cara membeli Mhm. suku gitu ya. Betul. Itu videonya ada, jadi orang percaya wah ini pasti valid ini beritanya. Saya kemudian cek ini seperti saya sebutkan tadi, saya coba telusuri kapan sih beritanya nih munculnya kapan sih? Oh ternyata Mhm. ini tahun 2017 itu video itu Bang Arif. Mhm. Nah itu Pak Ma'ruf Amin pada waktu itu menjadi ketua umum MUI. Jadi beliau otoritatif. Bahkan beliau menyebut angka sudah ada 35 triliun tuh Iya. dana haji yang ditanamkan di suku. Sekitar tahun Ya. 2017 itu kira-kira dana haji mungkin ada sekitar 70 atau sampai 90-an triliun pada waktu yang 93, Mas. 93 ya? Iya. Oke. Jadi 93, 35 triliun pada 2017 itu sudah ada ditanamkan di suku gitu ada ya. Mhm. Investasi aman. Dan kemudian soal infrastruktur kan kita juga singgung Pak Jokowi sendiri yang minta agar itu ditanamkan di infrastruktur jalan tol. Betul. Wakil Presiden juga ya, Pak Yusuf Yes, Kala Yusuf juga Kalla.
Nah, jadi artinya sebenarnya kalau kemudian ada upaya menyebut bahwa digunakan untuk dana infrastruktur itu hoax, enggak juga gitu. Mhm. Faktanya karena itu dipakai, memang betul dipakai dan ada niat dari pemerintah untuk menggunakan dana itu, dan seperti yang dikonfirmasi oleh Pak Ma'ruf Amin pada waktu menjadi wakil ketua MUI, menyatakan ada 35 triliun yang dipakai. Itu tahun 2017. Sekarang nggak tahu. Yes, betul, betul, Itu ya, Pak betul. Arief. Iya. Nah, di sini kan kembali Mas, jadi kalau kita lihat persoalannya di kejelasan ya, sebenarnya di transparansi. Jadi karena sesuatu yang tidak jelas kan hukum alamnya simpel Mas ya, akan mengundang apa spekulasi demi spekulasi, dugaan-dugaan dan kemudian itu jadi berkembang. Saya termasuk sependapat dengan Mas Hersu, agak heran sebenarnya. Pemerintah kan kalau ingin mengklarifikasi ini simpel aja ya, sebenarnya dibuka saja dana haji yang terkumpul berapa, dana haji itu kemana aja, kemudian jadinya kayak apa. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, cuma kan pangkal persoalan kemarin dari awal sebelum pembatalan saja itu seluruh informasinya simpang siur. Nah, belum lagi kemudian orang mengaitkan dengan konteks perekonomian kita yang sedang apa ya bermasalah lah gitu ya, ada masalah segala macam, hutang, sumber keuangan segala, sehingga orang akhirnya mengaitkan ke situ. Nah, sayangnya kemudian upaya-upaya dari apa namanya pemerintah tidak masuk ke pokok persoalan ya. Jadi bermain di pinggir-pinggir gitu kan, menuduh hoax dan lain-lain yang kemudian tidak tidak menjadi menjawab persoalan ini. Tapi izin menambahkan sedikit Mas, tadi yang masalah menarik dana ini juga menarik ya. Karena kalau saya baca yang bisa ditarik, bisa dananya ditarik, tapi yang prosedurnya cukup cukup ini ya. Kita harus mengajukan surat ke kantor Kementerian Agama setempat dan lain-lain. Dan perlu dicatat bahwa dari apa yang kita baca, yang boleh ditarik itu hanyalah dana pelunasannya saja, Mas. Kan orang itu kan dia bayar saya lupa sekitar 25 juta Mas untuk dapat nomor kan, untuk dapat nomor atau jatah begitu ya. Dan begitu dia dikonfirmasi akan berangkat tahun ini dia harus membayar pelunasannya. Nah, setahu saya yang boleh ditarik itu hanya dana pelunasannya saja. Itu pun tadi dengan prosedur itu. Waduh, ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Ini pasti akan jadi spekulasi lagi tuh, Bang Arief. Betul. Saya rasa ini mungkin walau alam ya kalau kita berprasangka baik ya. Ini mungkin berkaitan dengan supaya tadi jatah kita itu nggak hilang. Ya, jadi memang kalau saya nggak tahu ya, mungkin kalau kita memang berniat membatalkan haji sama sekali dan katakanlah dari awal lagi urut kacang bisa jadi ditarik semua boleh ya. Tapi kalau konteksnya kita hanya ingin untuk menarik sementara untuk tahun ini karena batal, itu yang boleh ditarik hanya yang pelunasannya saja. Gitu Ya. Mas Hersu. Ya, tapi kan tidak semua orang seperti Anda yang Ya, selalu positive thinking. Yang kalau saya tangkap ya kan, betul. di media Yes, sosial itu yang muncul adalah narasi kecurigaan terhadap pemerintah. betul, betul. Saya jadi prihatin juga ya, kenapa jadi begini ya, kok jadi simpang siur begini dan kemudian kok muncul sikap yang skeptis terhadap pemerintah. Kan gini faktanya, yang Mhm. kita tangkap saat pertama ini sekarang memang muncul semacam ketidakpercayaan yang meluas dari publik terhadap pemerintah, apalagi berkaitan dengan penggunaan dana yang dimiliki oleh masyarakat gitu, karena kelihatan sekali kan Iya. pemerintah sekarang memang sedang kesulitan anggaran. Yang kedua, menurut saya ini persoalan haji ini soal yang sangat serius yang harus menjadi yang harus ditangani pemerintah dengan baik komunikasinya gitu. Kita sekali lagi menyatakan ayo dong dibuka dong seperti apa faktanya Mhm. gitu. Karena Iya. kalau toh memang betul bahwa digunakan dan kemudian memang betul-betul aman, ya saya kira publik juga bisa menerima. Yang Mhm. ketiga yang membuat saya sedih, bukannya infrastruktur ini sebenarnya program andalan dari Pak Jokowi. Gitu. Ini jadi, Yes. ya kan? Dan Iya. kenapa sekarang jadi program andalan Pak Jokowi itu menjadi salah satu faktor yang paling banyak dicurigai oleh publik, gitu. Yes. Ini kan satu hal yang menurut saya sekali lagi kalau dari sisi komunikasi politik berat sekali. Harusnya kalau kita lihat dari teori marketing politiknya gitu ya, Bang Arief, Mhm, kan mhm. program-program andalan ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan popularitas dan juga kalau dia masih running lagi, apalagi ada rencana menjadi periode ketiga, itu untuk menjaga elektabilitas gitu. Betul. Kalau beliau tidak lagi mencalon 3 periode, nanti di akhir periode itu kan semacam ada approval gitu ya
dari publik terhadap kepemimpinan dari Pak Jokowi kan biasanya gitu ya. Ya, betul. Public approval gitu disebutnya. Jadi setiap kali diangkat di Amerika gitu presiden, setiap kali terakhir jabatannya ada semacam public approval. Oh, pada masa pemerintahan presiden ini public approval-nya seperti ini. Dia mengakui bahwa keberhasilan pemerintah semacam ini kan gitu. Nah, Ya. kalau lihat begini sih kita udah membayangkan bakal jeblok tuh Pak Jokowi public approval ratingnya Iya. berkaitan dengan pemerintahannya. Karena apa? Karena tadi dana haji saja dikelola oleh publik dan katanya oleh pemerintah dan katanya itu menguntungkan, orang nggak percaya itu jadi masalah. Dan tadi yang Anda katakan tadi itu hati-hati juga loh mengelolanya, Bang Arif, Iya, betul, yang betul. disebut bahwa hanya uang pelunasan gitu. Karena Yes. kan yang isu yang tumbuh di media sosial itu bahwa ini kalau sampai kemudian ditarik semua itu bakal terjadi collapse terutama bank-bank syariah yang kita tahu bahwa akumulasi kapitalnya nggak sebesar bank-bank konvensional kan. Yes, betul. Iya Mas, jadi kalau kita lihat, kalau menurut saya Mas, kenapa kemudian isu dana haji ditempatkan di syariah ini, isu dana haji ditempatkan di infrastruktur ini jadi persoalan serius, karena sebenarnya kan sequence Mas ya. Ini yang saya sesalkan dari pemerintah, seringkali tidak menjelaskan sesuatu itu di dalam kerangka yang lebih utuh. Yang saya sebut sequence itu begini, seawam-awamnya masyarakat kita kan, kelas menengah ini kan nggak awam-awam banget sebenarnya ya. Misalnya mereka mendengar sebelumnya Bank Indonesia yang per undang-undang lama hanya boleh membeli SUN itu di pasar sekunder, kemudian dibolehkan di pasar primer atas nama burden sharing, kan begitu kan? Ya, iya. Ini sudah menyalahi tanda kutip kaidah pengelolaan keuangan negara yang dipahami oleh mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, bahwa antara sektor moneter dan fiskal itu nggak boleh campur aduk, nggak boleh nikah lah. Begitu mereka nikah ini nggak bisa saling mengawasi begitu kan? Udah gitu kita dengar lagi Mas berita, dana LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan pun ditanamkan pula di SUN gitu ya. Dan sehingga orang bertanya-tanya, ini misalnya ya, sampai ada seorang ekonom saya lupa ya, itu mengomentari, kalau misalnya ada krisis ya, yang menerpa bank-bank kecil gitu ya, ini LPS punya duit nggak? Duit ada ya, duit yang nggak liquid tapi kan di dalam SUN dan lain. Nah, sekarang misalnya kalau orang narik simpanan ini, kan tuh duitnya harus ada. Kalau nggak kan bisa jadi ada rush lebih besar karena orang tidak percaya gitu. Nah, udah gitu kemudian muncul lagi nih Dana haji. kekisruhan masalah dana haji. Jadi orang melihat dalam satu garis lurus. Nah, ini yang saya sering kali kritik, kenapa ya pemerintah kemudian tidak menempatkannya pada satu big picture dan menjelaskan saja dengan clear gitu. Nah, akhirnya bertambahlah tadi spekulasi-spekulasi yang menurut saya jadi kontraproduktif. Itu Mas Hersu. Ya, kan sama dengan LPS tadi. Betul. Ini dananya ditempatkan di suku. Ini lagi-lagi dana tidak liquid juga kan? Betul. Dan kita tidak tahu berapa triliun ditempatkan. Ada angkanya kemarin kalau nggak salah disebutkan oleh Ketua BPKH Anggito Abimanyu itu dari 143 triliun itu sekitar 99, sekian triliun katanya yang ditempatkan di investasi-investasi yang aman. Sisanya itu jadi sekitar 143 sekian itu atau 144 itu ditempatkan di bank-bank syariah. Nah, kita menggunakan logika yang tadi LPS tadi. Kalau kemudian sekarang jamaah haji bisa menarik, dibolehkan menarik dan mereka menarik rame-rame kan juga dananya belum tentu ada. Meskipun Anda tadi sebut ini kelihatannya cuman pelunasannya saja, tapi semacam uang pangkalnya, uang tanda untuk mendapatkan nomornya yang 25 juta tadi nggak bisa ditarik gitu. Tapi tetap aja itu bisa menimbulkan kegoncangan. Dan satu poin lagi sebenarnya, menurut kalau pemerintah itu honest, jujur, terbuka, saya kira publik bisa memahami sih. Misalnya dalam situasi begini, kita sama-sama sedang susah loh, gitu. Bahwa dan dana-dana masyarakat itu dibutuhkan. Kita tahu bahwa ini soal haji juga sangat serius dan kami garansi bahwa kami menjamin ini aman. Memang kami lakukan langkah-langkah semacam ini. Publik saya kira bisa menerima kok gitu. Ayo dong, pemerintah dan rakyat sedang sama-sama susah, kita bantu pemerintah karena tugas kami kan melayani Anda semua. Seperti itu saya kira bisa dilakukan tuh Bang Arif. Yes. Ya, memang jadi kembali adalah pada komunikasi politik, komunikasi publik yang sorry to say Mas, amatir ya. Jadi Menteri Agama ngomong sendiri ya kan, kemudian Kepala BPKH ngomong sendiri,
Dan sampai hari ini presiden nggak ngomong gitu kan. Itu Ya, ya, ya. persoalannya. Presiden nggak ngomong. Ya contoh Mas dalam konteks pembatalan haji saja ya. Ini kan kemudian setelah didesak oleh banyak pihak gitu ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kan ngomong ya, dia minta maaf nih kepada DPR karena membatalkan secara sepihak. Dan kemudian dia ngomong ini sudah seizin atau sudah dengan restu atau hasil ngobrol dengan presiden gitu. Artinya kan sebenarnya menurut saya tiba saatnya Pak Jokowi bicara. Bahkan jauh sebelum itu juga ya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan sebenarnya sebelum dibatalkan supaya rakyat atau publik ini bisa lebih nerima gitu. Kalaupun akhirnya nggak bisa berangkat, itu kan Pak Jokowi bisa melakukan langkah terakhir yang lazim banget dilakukan oleh banyak negara, yaitu diplomasi tingkat tinggi kepala negara kepada kepala negara. Harusnya kan Pak Jokowi bisa ngobrol langsung, ngomong langsung sama Raja Salman gitu kan untuk minta penjelasan atau juga bahkan meminta lah kita diberikan kuota. Tapi kan persoalannya adalah hal-hal itu tidak dilakukan sehingga dalam gambar yang lebih besar publik tuh menangkap. Simpelnya adalah gini, ini pemerintah serius nggak sih ngurusin haji nih? Pemerintah mau nggak sih ngeberangkatin kita berangkat haji? Nah itu kan jadi persoalannya di benak publik, saya duga itu bahasanya menjadi seperti itu. Jadi keseriusan pemerintah mengelola haji, keseriusan niat pemerintah untuk memberangkatkan jamaah untuk ke tanah suci itu yang menjadi persoalan. Nah ketika itu tidak clear jadi kemana-mana Mas. Jangan-jangan ya kan, jangan-jangan duitnya nggak ada. Jangan-jangan rupiah gini, macam-macam akhirnya kemana-mana. Gitu Mas Hersu. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada pemerintah dan saya kira pemerintah juga cukup memahami di mereka yang paham komunikasi. Sekarang ini kita harus akui yang disebut namanya, kita singgung berbagai dalam pertemuan internal kita juga ya Bang Arief ya, bahwa Ya. yang disebut namanya media mainstream itu bukan media-media yang ada sekarang. Itu Yes, betul. media konvensional gitu ya. Ya, Publik ya. ya. Publik itu lebih menelan apa yang terjadi di media sosial. Dan Yap. dan konyolnya seperti saya sebut tadi, mereka itu take it for granted saja begitu ada berita yang disebar di kalangan mereka dan mereka mempercayai itu. Padahal Ya. belum tentu beritanya benar gitu kan. Ini yang Yes. saya kira mesti mulai diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau semakin berita itu ditutup, informasi yang terjadi justru rembesan informasi-informasi yang kesahihannya kita tidak bisa jamin. Dan konyolnya pemerintah selalu sering gampang sekali memberi stigma hoax setiap kali ada berita berkaitan yang dianggap merugikan pemerintah. Dalam kasus misalnya infrastruktur ini kan juga gitu disebut hoax gitu. Sebenarnya Yes. kita telusuri ternyata tidak. Memang kemudian Ya. kan dijelaskan skemanya tidak melalui langsung infrastrukturnya tapi melalui pembelian suku kan gitu sebenarnya. Betul, betul. Sebenarnya soal ini kan teknis, publik nggak paham Ya. gitu. Orang seperti saya yang tidak mendalami ekonomi juga paham bagaimana sih mekanismenya. Tahunya saya bahwa itu digunakan untuk membiayai infrastruktur dan saya tahu infrastruktur sekarang banyak yang mangkrak kan begitu logikanya publik. Betul. Jadi artinya kita bisa simpulkan begini kan, misalnya fix bahwa dipakai untuk infrastruktur tapi faktanya seperti apa itu kan harusnya kita elaborasi. Iya. Setuju Mas. Nah, sekarang juga kalau kita lihat kan media-media yang dulu kita sebut media mainstream ya, mungkin sekarang lebih tepat kita sebut media konvensional, itu justru mengutip dari YouTube, mengutip dari jadi sekarang yang mainstream mana itu kan udah kebalik sebenarnya. Nah, kembali Mas ke tadi ya ke simpang siurnya mengenai penggunaan dana haji. Ya, ini kan kita berpacu dengan waktu nih menurut saya. Kita berpacu dengan waktu karena pada saat yang sama informasi-informasi berkaitan dengan negara lain ya, misalnya dengan Malaysia segala macam itu terus datang Mas kepada masyarakat. Iya. Nah, ini yang saya tuh saya tidak menangkap sense of urgency dari pemerintah. Jadi kayaknya ini biasa aja, bukan masalah yang serius dan kemudian business as usual. Ya, saya khawatir ya ada semacam kalau kita pakai teori pertamanya Newton itu ada semacam kelembaman ya. Ini pemerintah ini nampaknya sudah EGP nih, yang saya khawatir ya. Saya mulai menangkap ke-EGP-an ini waktu kasus KPK ya Mas ya. Begitu kencangnya tekanan publik untuk menunda pelantikan ya dilantik aja gitu. Nah saya khawatir ya. Kalau KPK oke lah isu yang berat tapi kan tidak langsung menyangkut keyakinan umat beragama ya. Tapi kalau ini saya khawatir
Kalau kemudian pemerintah tidak take it seriously dan kemudian datang tadi dengan keterbukaan yang cukup memadai, ini saya khawatir bahaya karena ini semakin Ya, semakin terakumulasi ya. ya. Apalagi Mas kita nggak boleh lupa yang naik haji itu bukan kita yang di kota-kota besar Mas, ya kan? Hmm. Kalau kita mungkin ya oke ini ada kita curiga hoax, kita masih nyari-nyari kan berita yang benar kayak apa. Tapi kita jangan lupa, sebagian besar yang naik haji itu, yang akan berangkat haji itu adalah saudara-saudara kita di berbagai pelosok Indonesia. Gitu kan? Yang Nah, mungkin information literasinya tidak baik, tidak terlalu baik, segala macam. Sehingga mereka ini tersulut sedikit saja dengan hal yang sangat-sangat sensitif. Dana haji saya dipakai infrastruktur sehingga saya nggak jadi berangkat misalnya. Nah itu berantakan mas, kacau. Itu yang saya khawatirkan. nah, sekarang begini, coba jadi saya teringat, Anda bayangkan kan posisi terakhir pemerintah Saudi membantah bahwa dia Mhm. tidak memberikan kuota. Yang ada kan Mhm. belum ya, bahasanya Belum, gitu ya. yes, Belum. Tapi pemerintah kan sudah memutuskan membatalkan karena pertimbangan iya, teknis. Secara teknis kalau toh sekarang diberi kuota juga tidak mungkin persiapannya gitu. Nah, kalau tiba-tiba sekarang pemerintah Arab Saudi kemudian memutuskan untuk memberikan kuota dan kita sudah memutuskan untuk tidak berangkat, sementara negara tangga misalnya ada dari iya, Malaysia, dari Brunei tetap memberangkatkan, itu kan juga bisa jadi persoalan serius yang saya kira itu harus yes, diantisipasi oleh pemerintah sejak awal. Pemerintah sekarang harus memikirkan itu, diantisipasi gitu. Ini kita iya, memberikan semacam tip lah kepada pemerintah. Ini iya, saya kira akan menimbulkan ketegangan baru itu dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah akan semakin tinggi kalau terjadi sampai itu. Saya yes, curiga jangan-jangan bisa terjadi semacam itu loh, Bang Arief. iya. Di samping itu juga mas, ada satu hal penting yang harus dijelaskan. Eee, Harus ditegaskan dengan bukti-bukti yang clear bahwa seandainya pun kita berangkat, katakanlah kita berangkat kemarin nggak dibatalkan ya, Hmm. bahwa sebenarnya dananya itu tersedia dan ada ya. Saya yakin pemerintah punya cara untuk menunjukkan bukti itu bahwa aman kok. Kalau kita mau berangkatkan sekian sebenarnya di tahun 2021 dananya ada gitu, itu satu. Nah yang kedua, pemerintah perlu menjelaskan nih ya, oke kita nggak jadi berangkat, itu dana mau diapain? Itu dana mau dikemanakan, mau diapain, mau diinvestasikan di mana, untuk apa gitu kan? Ini perlu dijelaskan juga. Nah, jadi intinya kembali nampaknya nih ya pihak-pihak yang terkait ya di dalam pemerintahan harus duduk satu meja dulu bareng-bareng, kemudian puzzle informasinya itu diletakkan bareng-bareng, disusun, kemudian dijelaskan kepada publik dengan seterbuka mungkin. Harus dihindari lagi ya Mas apa namanya kebiasaan masing-masing pejabat terkait itu konvers atau bikin webinar atau ngomong ke pers itu sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya kemudian kita publik yang bingung gitu kan. Anggito Hmm. Abimayu ngomong, kemarin saya dengar Anggito Abimayu ada semacam sesi informal ya Mas ya, menjelaskan masalah dana haji gitu kan. Kemudian nanti Menteri Agama konvers juga, nanti siapa lagi konvers, akhirnya kacau gitu. Kenapa sih Ya, nggak disinkronize dulu kemudian utuh disampaikan kepada publik, kepada masyarakat? ya. Ya kemarin sebenarnya ketika pengumuman lumayan bagus karena ada Menteri Agama, ada Ketua Komisi 8, ada Ya, Anggita Abimanyu, terus ada juga beberapa pimpinan ormas Islam dan sebagainya. Tapi ternyata tetap menimbulkan ketidakpercayaan publik. Nah kalau iya, sudah soal ini udah berat ini harus ada yang yang dibenahi lagi kan. yes, Nah ini yang saya kira sekali lagi kita sampaikan pada pemerintah, please jangan anggap ini soal ecek-ecek gitu dan seperti biasa iya, tadi sebutkan bahwa alah kita putusin aja nanti juga publik perlawanannya juga akan menyurut. Ini soal yang sangat serius karena berkaitan soal keyakinan seseorang, masalah keyakinan beragama seseorang dan Anda tadi mhm, sampaikan ini orang kan banyak puluhan tahun loh nabung sedikit demi yes, sedikit gitu dan betul. mereka udah berharap berangkat haji tahun ini. Biasanya kalau di kampung tuh orang mau berangkat haji itu udah ada tahlilan berminggu-minggu Yes. yang sebagainya. Tiba-tiba mereka nggak jadi berangkat dan mereka tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang sekitarnya apa yang terjadi. Ini jadi serius. Muncul Iya. lagi tiba-tiba Malaysia memberangkatkan ini, diberangkatkan. Wah, itu bisa kacau balau. Jangan sampai aja ada ide pindah warga negara, Mas. Nah, itu dia. Ya. Ya kalau pemerintah cermat kan kemudian kita lihat ya Mas ya, hal-hal yang sebenarnya nggak berhubungan ya bisa jadi dimunculin kan. Ya Ya. contoh misalnya, dulu tuh pernah ada tweetnya Ade Armando Mas ya, yang Hmm. mengatakan apa namanya daripada kita mahal-mahal ya umroh dan haji kan lebih baik dananya mungkin disalurkan untuk kepentingan masyarakat misalnya. Itu kan tweet tahun 2015 yang sebenarnya ya nggak ada hubungan juga sama pembatalan haji di tahun ini.
Muncul Cuma lagi, namanya, kenapa Mas? muncul lagi sekarang. Betul, namanya orang kesel Mas ya, namanya orang Ya, kesal, kecewa berat, tadi nabung bertahun-tahun itu. Yang kayak gitu itu banyak Mas. Setahu saya bukan cuma tweetnya De Armando ya, tapi beberapa tweet yang lain. Ya, ya, misalnya pernah juga kan dulu ada tweet dari siapa? A- eh, Mas Udi misalnya. Dia bilang apa namanya, haji itu sebaiknya tidak hanya di bulan Zulhijjah, gitu kan ya, di bulan-bulan. Nah, jadi saya melihat fenomena ini orang tuh karena kesel mas, ada yang mengait-ngaitkan segala sesuatu. Dan menurut saya kembali, saya ingin mengamini yang dikatakan Mas Hersu, ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengklirkan ini sehingga dia tidak menjadi apa medan persoalan baru yang itu akan memberatkan lagi ya langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah, keterbelahan dan persoalan-persoalan lain. Itu ya. mas. Nah, dan kemudian satu lagi, kalau fatwa itu ya satu pintu saja gitu, lembaga Yes. fatwanya Majelis Ulama, jangan ada lembaga fatwa buzzer, kan lain lagi. Ini jadi sudahlah, bicara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi Iya, ya seperti kita pahami kalau buzzer kan boleh ngomong apa aja, yang nggak boleh iya. ngomong apa aja kan kita nih yang harus hati-hati. Oke, baik Mas Hersu. Nampaknya kita tiba di penghujung dari obrolan kita mengenai dana haji. Berarti Mas harapan kita kepada pemerintah adalah adanya sebuah keterbukaan Mas ya. Iya, Tidak iya, itu. buru-buru, tidak buru-buru mencap hoax ya karena bagaimanapun ada jejak-jejak digital yang itu harus dikonfirmasi dan diklarifikasi. Mungkin Ya. pemerintah perlu sadar bagaimanapun rakyat kita ini sudah cerdas ya di dunia digital ini sehingga ketika disebut hoax pasti mereka akan mencari tahu sendiri dan sebenarnya itu yang berbahaya ya ketika Nah, rakyat mulai tidak aha. percaya pada statement dari pemerintahnya. Nggak cerdas, cerdas nggak cerdas juga, Oh Bang gitu Arif. ya. Iya ya. Saya kan Betul. selalu nyebut gini, fenomena kita itu dulu ada, kan ada yang nyebut, kita nyebutnya smartphone, ya kan? Ya, ya betul. Dan itu saya sering nyebut stupid phone, gitu, Ya. yang Yes. fitur-fiturnya masih belum canggih. Tapi Yes. realitasnya kita itu sekarang banyak sekali apa namanya smartphone tapi stupid user. Nah, jadi bahaya itu kalau terjadi Yes, semacam itu. yes, Karena yes. begitu ada berita-berita langsung disebar Ya. dan kemudian publik percaya. Siapa yang salah? Pemerintah? Kenapa nggak Ya. membuat informasi yang jauh lebih terbuka, honest gitu, orang bisa Yes. percaya kepada pemerintah. Semuanya bisa kok, aman lah orang kita ini kan, rakyat kita ini orang mudah diatur gitu dan taat pada pemerintah. Kecuali Yes. yang tidak. Jadi saya pengen nyambungin dikit ya. Kan Mas smartphone itu jadi menjadi agak berbahaya kalau di tangan stupid user Mas ya. Iya, Tapi sebenarnya masih aman asal tidak ada stupid government. Enggak, ini bercanda. hati-hati. Oke, baik Mas Hersu, thank you. Guys, Ya, itu obrolan gua dengan Mas Hersu. Catatan kalimat gua terakhir tadi yang pakai kata stupid itu bercanda ya. Awas ya, jangan dianggap serius. Kita akan ngobrol lagi di kesempatan berikut. Apapun yang terjadi, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.